Udah, selesailah kita. Karena air saja sudah masuk ke dalam perahu. Lenyaplah kita sudah. Koitlah kita. Kan itu pikiran para murid itu kan. Padahal Tuhan. Padahal Yesus. Padahal Allah ada bersama dengan mereka Bapak Ibu. Secara fisikly. Tapi iman para murid itu langsung ciut. Yesus langsung membuktikan kuasanya. Dengan dia bangun. Dia berjalan di atas air itu. Menenteramkan, mendiamkan air itu. Setelah melihat peristiwa itu, para murid itu langsung sujud menyembah. Dengan berkata, sungguh engkau anak Allah. Maksudnya apa? Para murid itu terbuka mata, hati, pikiran, iman mereka. Melihat Yesus yang berjalan di depan mereka. Berjalan di atas air itu dengan mengatakan, engkau adalah Allah. Engkau sungguh benar-benar Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi. Hari-hari mungkin perjalanan kehidupan kita sedang diterpa banyak gelombang, persoalan, pergumulan, kesukaran, penderitaan, halangan, tantangan. Mungkin kita merasa sudah nyaris-nyaris tenggelam kita di dalam pergumulan, persoalan, penderitaan itu. Tapi jangan lupa, Yesus plus Roh Allah, Roh Kudus, ada di hati kita loh Bapak Ibu. Kenapa kita tidak menyebut? Kenapa kita tidak memanggil? Kenapa kita tidak mempercayai Dia? Kuasanya, kasihnya tetap sama. Mari kita andalkan Bapak Ibu. Tuhan kita dalam setiap ruang, waktu, dan kesempatan. Yang ke-8, Yesus membuktikan bahwa dia bisa berkuasa menciptakan dan mengubah alam semesta. Contohnya di perjanjian lama, Keluaran pasal 7 ayat 20, Allah berfirman dengan mengubah air menjadi darah. Ini peristiwa tulah yang ditujukan Tuhan kepada orang-orang di Mesir. Karena mereka tidak mau mengizinkan orang Israel itu kembali ke kampung halamannya. Maka Tuhan harus menghukum dengan tulah, mengubah air menjadi darah di semua kota, di semua tempat di Mesir pada waktu itu. Bagaimana dengan kuasa Yesus? Yesus juga mengubah air menjadi anggur yang dicatat dalam Yohanes pasal 2 ayat 7-9. Cukup dengan perkataannya saja, plus dengan kuasanya. Dia tidak memanggil para panitia nikahan itu untuk mempersiapkan segala sesuatu atau untuk mencari bahan-bahan yang lain supaya mereka bisa menyediakan anggur yang terbaik indah. Yesus cukup dengan kuasa dan perkataannya. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Pelayan di pesta pernikahan itu pun mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedeklah, ambillah maksudnya. Bawalah kepada pemimpin pesta. Dan mereka pun membawanya. Lanjutan ayat ini kita tahu. Waktu para undangan menikmati anggur yang disediakan oleh Yesus itu, berkali-kali lipat lebih enak dibanding daripada anggur pertama yang disajikan oleh tuan rumah. Yesus tidak butuh waktu 1, 2, 3 hari. Yesus tidak butuh waktu berjam-jam. Mengubah air biasa menjadi anggur terbaik. Kok bisa? Karena Yesus itu adalah Tuhan. Sama hebatnya, sama kuasanya dengan Allah yang mengubah air menjadi di kota Mesir. Ini menjadi pembuktian bahwa kuasa Yesus mencipta dan mengubah alam semesta sama dengan Allah. Yang ke-9, Yesus berkuasa meredakan angin ribut dan lautan. Di Mazmur 89 ayat 9 dan Mazmur 107 ayat 29 perjanjian lama.
Hanya Allah, hanya Tuhan satu-satunya yang berkuasa mengendalikan gelombang samudra. Lalu bagaimana dengan Yesus sendiri? Apakah Yesus juga punya kuasa, punya daya yang sama seperti Allah dalam perjanjian lama? Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Kita lihat di dalam perjanjian baru. Markus 4 ayat 39. Ia pun artinya Yesus bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam. Tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sama rupanya. Kuasa Yesus sama hebatnya, sama luar biasanya dengan kuasa Allah. Atau dengan kuasa Tuhan. Karena Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Yang ke-9, Yesus berkuasa atas segala penyakit. Salah satunya penyakit kusta. Saudara-saudara, penyakit kusta dalam zaman perjanjian lama adalah lambang atau tanda kenajisan, kekotoran, kehinaan, ketidaklayakan bagi seseorang. Karena saudara, di zaman PL, kalau orang mengalami penyakit kusta, sudah, itu nggak boleh sembarangan dia berkomunikasi. Bahkan tidak boleh orang itu dijenguk, dijumpai. Nggak boleh. Tapi orang yang berpenyakit kusta itu harus dijauhkan dari lingkungan sekitarnya. Atau artinya apa? Isolasi mandiri, Bapak, waktu zaman kita COVID kemarin. Jadi kalau ada satu rumah orang mengalami penyakit kusta, entah suami, istri, atau anak-anak, tidak boleh tinggal satu rumah dengan anggota keluarga yang lain. Orang itu harus diungsikan di tempat yang jauh, di tempat yang berbeda. Karena dianggap penyakit kusta ini penyakit yang memiliki daya tular luar biasa cepatnya dibanding penyakit-penyakit yang lain. Angka penyakit kusta sangat dijauhi, dihindari oleh orang-orang Israel zaman perjanjian lama. Dan bahkan seringkali mereka mengasosiasikan, memaknai kalau orang mengalami penyakit kusta berarti dosa orang ini overdosis, kira-kira begitu. Maka dihindari, dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Ya. Itulah. Bisa juga mencabut, bisa juga menyembuhkan, juga bisa mengusir penyakit kusta itu. Ulangan pasal 24 ayat 8. 2 Raja-Raja 5 ayat 7. Mencatat hal itu dengan sempurna. Lalu bagaimana dengan Yesus kita? Sama. Itu pasal 8 ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu berkata, aku mau, jadilah tahir. Tahir itu artinya sembuhlah engkau. Pulihlah engkau. Itu artinya jadilah tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Rupanya kuasa Yesus, saudara-saudara, yang dikasih oleh Tuhan Kristus,